Jakarta karyawan Paitran mengajukan undangan bipartit kepada PT Fritra Sentosa Internasional (VSI) karena gaji mereka selama berbulan-bulan belum dibayarkan. Undangan ditujukan ke alamat PT VSI milik Ustadz Yusuf Mansur di Jalan Soekarno-Hatta 693 RT 006 RW 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Bipartit dijadwalkan pada Rabu 13 April 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, bipartit adalah sistem hubungan perburuhan yang melibatkan dua pihak, yaitu serikat buruh dan pengusaha. Aturan bipartit termaktub dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan pasal 3 UU tersebut, setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak terkait wajib memiliki itikat baik, bersikap santun dan tidak anarkis, serta mentaati tata tertib perundingan yang disepakati. Berikut tahapan perundingan bipartit seperti dirangkum tagar.id dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 30, 1 Tahun 2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. 1. Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya. Apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja atau buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja atau buruh dalam perundingan. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung. Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja atau serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Dalam hal pihak pekerja atau buruh yang merasa dirugikan bukan anggota serikat pekerja atau serikat buruh dan jumlahnya lebih dari 10 orang pekerja atau buruh, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak 5 orang dari pekerja atau buruh yang merasa dirugikan. Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya paling banyak 10 orang. 2. Tahap perundingan, kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati. Dalam tata tertib, para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja atau buruh bekerja. Walaupun belum mencapai 30 hari kerja.
Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud. Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau objek yang diperselisihkan. Pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bila mana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya. Tiga, tahap setelah selesai perundingan. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Di Pengadilan Negeri Wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Apabila perundingan mengalami kegagalan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja atau buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Penyelesaian melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.